Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imel, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Dr. 6 Sejunjung, Kabupaten Sejunjung. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Guru cantik kita, yaitu Bu Mul Khair, yaitu Guru Prakarya SMP 26 Sejunjung. Baik Bu Mul, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mul? Alhamdulillah baik Pak Imel. Pak Imel sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mul. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Bu Mul sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita nantinya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Mul lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Mul ajarkan nanti di kelas apa ya Bu Mul? Materi yang akan saya ajarkan nanti adalah tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, di mana nanti submaterinya adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan itu menjadi olahan bahan pangan setengah jadi. Baik Bu, materi yang akan Ibu ajarkan nanti yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Submaterinya itu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, dari materi ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti adalah yang pertama, peserta didik diminta nanti mampu mengidentifikasikan jenis-jenis olahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan itu sendiri. Kemudian nanti peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana teknik-teknik pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan tersebut. Dan yang terakhir nanti diharapkan peserta didik itu mampu mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan dari olahan pangan hasil peternakan dan perikanan tersebut. Baik Bu Mul, dari tujuan pembelajaran yang Bu Mul sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya Bu? Baik Pak Mel, area pengembangan yang ingin saya capai nanti ada dua hal. Yang pertama nanti dalam aspek pengetahuan, di mana nanti pada aspek pengetahuan diharapkan nanti peserta didik itu mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis olahan bahan makanan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Kemudian nanti peserta didik itu diharapkan juga tahu nanti bagaimana teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam pengolahannya dan juga mampu mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah pembuatan dalam pengolahan bahan pangan tersebut. Sementara pada aspek keterampilan, peserta didik diharapkan nanti mampu membuat produknya, dia membuat olahan bahan pangan setengah jadi dari peternakan dan perikanan itu. Kemudian dia juga nanti diharapkan mampu mempunyai suatu kreativitas dan inovasi dalam berbagai macam produk-produk hasil peternakan dan perikanan. Dan yang terakhir tentu saja nanti kita diharapkan peserta didik juga mampu bagaimana keterampilannya dalam bekerja sama dan berkomunikasi sesama peserta didik. Oke, baik Bu Mul, dari area pengembangan yang ingin Bu Mul capai itu ada dua aspek dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu Mul. Oke, dari area pengembangan tersebut ada tidak yang secara spesifik yang ingin dikembangkan lagi yang bisa saya amati nanti Bu Mul? Yang spesifiknya tentu saja nanti yang bisa nanti Bapak amati
pengetahuan Iya, iya. tentang jenis-jenis olahan bahan pangan setengah jadi, teknik pengolahannya apa yang digunakan, Iya. dan juga nanti mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuatnya. Serta dalam keterampilan juga bisa diamati nanti bagaimana kreativitas peserta didik kita dalam membuat inovasi produk, kemudian bagaimana keterampilan kerjasama dan komunikasinya. Oke. Ya, jadi secara spesifik yang ingin Bu mau kembangkan nanti yaitu dari aspek pengetahuan, Ya. ada pengetahuan jenis-jenis olahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan, teknik pengolahannya dan mengidentifikasi langkah pembuatan olahan pangan tersebut. Ya. Dari aspek keterampilannya memiliki kreativitas dan inovasi dalam pembuatan produknya, keterampilan kerjasama dalam komunikasi. Ya. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Strateginya di sini saya pastinya menggunakan nanti pendekatan saintifik ya. Iya, iya. Kemudian nanti strategi yang digunakan saya memilih strategi penggalian informasi atau bisa dikatakan inquiry based learning dengan menggunakan berbagai sarana yang sudah ada di sekolah kita. Misalnya kita sudah ada wifi, jadi nanti pemanfaatan dalam belajar kelompok, anak-anak kita diberikan ruang untuk menggunakan wifi tersebut untuk mengakses dari internet apa saja jenis-jenis olahan, informasi tentang pengolahan hasil bahan perikanan dan peternakan itu. Kemudian nanti di sela-sela itu juga nanti penggunaan pemberian permainan edukatif, misalnya dari word wall atau edukaplay yang dikombinasikan nanti supaya berharap nanti anak-anak bisa terlibat di dalam proses itu secara aktif. Juga nanti mungkin ditambah dengan ice breaking yang untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak biar merasa senang dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak. Baik Bu, berarti secara strategi yang akan digunakan nanti yaitu inquiry based learning ya Bu, yang menggali pengetahuan siswa lagi ya Bu ya. Oke, jam Ibu ini jam kedua jam setelah istirahat ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu Ibu yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Ibu? Pastinya harapan saya adalah pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah saya harapkan, dan berharap nanti murid-murid bisa terlibat aktif di dalam atau selama proses pembelajaran. Ya, saya juga berharap seperti itu Bu. Semoga semuanya berjalan lancar. Baik Bu, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat kita, siapa tahu Ibu Mul ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Oke, setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali Bu percakapan, yaitu setelah Ibu melakukan prakteknya di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Darmawan. Ya, baik Pak. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Mul. Baik, itulah tadi percakapan kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu kelasnya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tekap, gerak. Kabarnya pagi hari ini? Oke, terima kasih atas semangatnya. Sudah sarapan pagi ini? Sudah.
Dirli, Bu. Hidayah, hadir Bu. Naik, Rati, hadir Bu. Natia, hadir Bu. Rafa, kalau begitu kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin cek dulu perasaan kamu sebelum kita belajar. Silakan, kamu sudah ada stick note. Kamu silakan buat bagaimana perasaan kamu sekarang ini. Tidak ya? Gimana perasaanmu hari ini? Aurel, mungkin Aurel. Aurel, gimana perasaanmu hari ini, Aurel? Bahagia ini dia. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin ucapkan terima kasih karena sejak kita membuat keyakinan kelas, sudah ada di kelas kita merasakan sama-sama merasakan kelas kita ini lebih nyaman, lebih tertib, ya. Kamu berharap ke depannya seperti itu terus. Kita belajar di dalam kelas secara nyaman, aman, dan tentunya bisa membuat kita lebih semangat dalam belajar. Akan cek dulu fokus kamu. Nanti siapa yang sudah fokus baru bisa ikut belajar dengan Ibu. Silakan kamu berdiri dulu sebentar. Sehat? Sakit? Sikut? Sikut ya, sikut. Sakit? Sakit lagi? Sikat? Ini adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja nanti produk-produk dari peternakan dan perikanan yang bisa kita olah menjadi bahan makanan. Adapun tujuan kita hari ini dalam belajar adalah kamu nanti diharapkan mampu mendeskripsikan apa saja hasil dari produk peternakan dan perikanan itu yang bisa kamu buatkan menjadi satu produk olahan makanan. Kamu juga harus bisa nanti mendeskripsikan apa saja kandungan manfaat dan kandungan nilai gizi yang terdapat di dalam produk-produk peternakan dan perikanan itu. Kamu juga diharapkan nanti mampu membuat mengetahui alat dan bahan dan bagaimana cara membuat produk makanan itu. Nah, untuk itu mari kita sama-sama lihat kemarin. Nah, kamu masih ingat yang hasil dari peternakan yang bisa nanti kita olah menjadi bahan makanan apa saja? Daging, ada daging, susu, telur. Daging itu nanti bisa saja nanti daging sapi, bisa juga nanti daging ayam, dan banyak lagi jenis yang lain. Sementara dari hasil perikanan yang bisa kita manfaatkan diantaranya ikan, udang, bahwasanya nanti setelah belajar ini kamu nanti diharapkan mampu membuat atau mengkreasikan satu produk makanan yang tidak biasa, baik itu yang nanti bersifat daerah setempat ataupun nanti yang makanan yang modern, bisa kamu kreasikan, bisa kamu buat inovasi jenis makanan baru yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa kita konsumsi sehari ini. Dengan kita belajar hari ini, Ibu berharap nanti kamu bisa terinovasi, kamu bisa menciptakan suatu kreativitas, menghasilkan satu jenis makanan baru atau yang belum ada sebelumnya dari bahan-bahan pangan ini dari hasil peternakan dan perikanan. Silakan kamu duduk berkelompok seperti yang kelompok yang sudah kita bentuk dulu ya. Masing-masing kelompok satu kita ada yang dapat apa dulu. Silakan nanti dalam kelompokmu itu kamu tentukan peranmu masing-masing. Siapa yang berperan sebagai ketua kelompok, siapa yang berperan nanti sebagai moderator, siapa yang berperan sebagai nulis dan lain sebagainya. Ibu berharap dengan kamu menunjuk peran, kamu nanti masing-masing kelompok bisa berpartisipasi aktif dalam kelompok. Jadi tidak ada kamu yang tidak bekerja. Silakan nanti kamu sambungkan dengan wifi sekolah kita
agenda ini ke depannya. Oke, silakan mulai bekerja. Apakah bisa kamu cari di buku dan ada di kelompok lain? Kenalkan kami dari kelompok 3, saya Nia. Oke, kita berikan aplaus media untuk kelompok 3 yang sudah tampil. Nah, berarti dari tampilnya kelompok 3 berarti semua kelompok sudah tampil. Nah, dari hasil penampilan kelompok kita tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan pada materi kita kali ini? Oke, yang pertama bisa kita simpulkan bahwasanya berbagai produk olahan dari perikanan dan dari peternakan itu bisa kita olah lagi menjadi berbagai makanan dengan yang disebut dengan makanan produk setengah jadi. Dimana nanti dalam produk makanan setengah jadi ini juga tetap memanfaatkan berbagai macam cara-cara pengolahan. Misalnya ada yang digoreng, pengolahannya metode pengolahan yang dibakar, direbus, dikukus, dibakar dengan dipanggang, itu berbeda ya. Itu juga termasuk beberapa metode pengolahan. Nah, juga dalam hal penyajian, mungkin tadi ada kelompok yang memilih menyajikan secara tradisional, ada kelompok yang memilih penyajiannya secara modern. Kita hari ini untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sudah siapkan, kita akan adakan kuis, tapi kita kuisnya per kelompok. Siapkan HP kelompoknya masing-masing. Di situ sudah Ibu kirimkan link permainannya. Coba cek. Kita mulai hitungan ketiga. Silakan memulai. Ini kolaborasi ya, kerjasama dalam kelompok. Siapa yang paling cepat nanti tinggi poinnya itu pemenangnya. Oke, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita saatnya berrefleksi dulu. Tinggal mempraktekkan. Jadi minggu depan itu kita akan praktek membuat produk pengolahan makanan yang sudah kamu pilih masing-masing kelompok tadi. Oke, silakan nanti dipersiapkan alat dan bahannya dari rumah dan kita akan praktek di jam depan. Oke? Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 26 Sejunjung, Kabupaten Sejunjung. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak PP yang ganteng, yaitu Bapak Darmawan SBDGR. Beliau adalah Bapak pengajar praktik saya. Dan saya juga didampingi oleh Ibu Cantik di SMP 26 Sejunjung, yaitu Bu Mul, selaku guru prakarya SMP 26 Sejunjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Mul.
Pagi Pak Apa Imel. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Imel apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi, Pak Dermawan, apa kabar? Oke. Seperti rencana kita kemarin, Bu Mul, pada pra observasi, nanti setelah diobservasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi lagi. Iya. Nah, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Mul lakukan di kelas di mata pelajaran prakarya di kelas 9B. Iya. Nah, tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini, kita akan bersama-sama mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Mul kemarin. Ya. Nah, baik Bu Mul, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Mul ketika diobservasi kemarin? Baik, terima kasih Pak Imel. Perasaan saya senang, cukup senang, dan tapi walaupun di awal agak gugup juga sih karena ada orang lain yang sedang mengobservasi ya Pak ya. Jadi tapi secara umum alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah berjalan lancar Ya, ya Bu Mul, walaupun di awal ya sedikit sempat gugup ya ya, Bu Mul ya. Itu biasa karena selama Iya. ini kita mengajar Iya. hanya kita saja, hari ini kita ada orang lain di Iya. belakang gitu kan. Nah Bu Mul, bisa diceritakan kembali Bu Mul area pengembangan yang ingin dikembangkan atau yang dilakukan di pembelajaran kemarin? Oh ya, kemarin saya masuk di kelas 9B mata pelajaran prakarya, di mana materi yang diajar itu pengolahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Di mana area pengembangan kemarin yang diharapkan adalah peserta didik itu ada dua bagian ya Pak Mel, ada di bidang pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya. Kalau di bidang pengetahuan kemarin peserta didik diharapkan mampu dia bagaimana pengolahan bahan pangan setengah jadi dari peternakan dan perikanan itu. Kemudian nanti dia juga mampu bagaimana teknik-teknik pengolahan bahan pangan, kemudian dia juga mampu nanti mengetahui bagaimana cara atau tahap-tahap membuat bahan pangan setengah jadi itu. Oke. Sementara di areal keterampilan peserta didik diharapkan dia mampu nanti terampil membuat olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan itu. Kemudian dia diharapkan juga mampu nanti timbul kreativitas untuk membuat berbagai macam olahan bahan pangan itu. Dan yang terakhir, dia diharapkan mampu bagaimana kerjasamanya di dalam pembelajaran kelompok nantinya. Mungkin itu Pak Imel. Oke Bu Mul, jadi area pengembangan itu kemarin itu ada dua ya Bu Mul ya, dari aspek pengetahuan, ada juga dari aspek keterampilan. Baik Bu Mul, saya kemarin juga melihat Bu Mul sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan yang kita bicarakan di pra observasi, di mana saya melihat Bu Mul di awalnya sudah membuka kelasnya dengan semangat gitu kan, mulai berdoa, ada ice breakingnya juga di awal, sudah menampilkan konten-konten pembelajaran yang baik gitu kan, dengan gambar, dengan video, terus ada juga berbasis gamenya juga kemarin ya Bu Mul ya, edu apa namanya? Educaplay, Wordwall ya Bu Mul ya, ada gamenya juga yang saya melihat anak itu sangat antusias kemarin. Nah, bisa diceritakan kembali Bu Mul tahapan-tahapan yang sudah Bu Mul lakukan kemarin di pembelajaran itu? Baik Pak Imel, tahap-tahap yang saya lakukan kemarin yaitu mulai dari kita masuk kelas membaca salam, kemudian peserta didik berdoa, mempersiapkan diri untuk berdoa. Kemudian habis itu absensi ya, habis absensi
saya mempersiapkan baik itu fisik, psikis peserta didik, kemudian dengan memberikan yang tadi menanyakan kabar peserta didik itu dengan cara yang sedikit berbeda, Pak Iya, iya, Imel, iya. dengan menggunakan nanti Stick note anak-anak kemarin ya. itu ya anak-anak diminta menggambarkan Iya, iya. emosionalnya Iya, itu iya. keadaan dirinya pada saat itu dengan nanti beberapa anak saya minta untuk menempelkan, menceritakan di depan gitu. Iya, iya. Gimana perasaannya hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Kemudian setelah itu saya juga mempersiapkan menyampaikan persepsi, motivasi kepada peserta didik, kemudian memberikan yang namanya ice breaking untuk mengajak peserta didik itu lebih fokus dan lebih rileks dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian di bagian inti untuk membentukkan kelompok, sebelum pembentukan kelompok yang sudah saya tentukan sebelumnya, Iya, iya. yang sudah disepakati Iya, iya. bersama peserta didik juga, Pak Imel. Kemudian dalam pemberian tugas kelompok itu menggunakan word wall, Pak Imel, untuk menentukan misalnya kelompok A mendapatkan materinya tentang olahan daging, yang kelompok B nanti tentang dari susu, olahan dari susu, dan seterusnya. Setelah itu nanti juga di dalam proses belajar kelompok, saya mengamati, mendampingi mereka dalam belajar kelompok. Setelah itu mereka presentasi, presentasikan ke depan. Kemudian setelah presentasi kita buat kesimpulan bersama. Kemudian diadakan kuis dengan menggunakan EducaPlay, itu yang anak-anak sangat antusias sekali, Pak Imel. Kemudian yang terakhir mengadakan refleksi. Mungkin itu secara garis besar hal-hal yang saya lakukan kemarin di dalam proses pembelajaran. Iya, saya juga melihat kemarin itu tahapan-tahapannya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dirancang di modul gitu kan, Bu. Ya. Oke, Bu, dari kita kembali ke area pengembangan tadi ya, Bu. Ya. Apakah menurut Bu Mul area pengembangan yang direncanakan kemarin itu yang kita bicarakan di pra observasi, apakah sudah dilakukan dengan baik atau sudah diterapkan dalam pembelajaran kemarin? Ya, kalau menurut saya selama proses kemarin, alhamdulillah area pengembangan itu bisa istilahnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, Pak Imel. Walaupun sebenarnya nanti masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke, berarti alhamdulillah sudah, saya juga mengamati kemarin sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Sesuai dengan rencana kita gitu. Iya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan di pra observasi kemarin ya, Bu Mul ya. Oke, Bu Mul, dari penerapan tadi kata Bu Mul walaupun ada sedikit kendala atau kekurangan. Menurut Bu Mul ya, apa menurut Bu Mul yang kendala yang ditemui kemarin itu, Bu Mul? Mungkin lebih ke yang kendalanya masih terlihat, Pak Mel, walaupun sudah diberikan berbagai permainan yang menarik, tapi masih saya lihat masih ada peserta didik yang kurang aktif di dalam proses pembelajaran itu. Oke, jadi yang menjadi permasalahannya masih ada juga siswa yang cenderung pasif dan kurang aktif ketika kegiatan kelompok ya, minim kontribusi ya, Bu ya. Padahal sudah dipacu dengan game, dengan permainan, dengan strategi yang diterapkan gitu kan. Menurut Bu Mul ini, apa yang menyebabkan siswa itu masih ada siswa kemarin itu yang 1-2 orang yang masih pasif atau kurang aktif dalam kelompoknya? Iya, kalau menurut saya mungkin bisa jadi karena kebetulan kemarin tuh hanya bentuk siswa yang jumlahnya 23 orang, dibentuk hanya menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok tuh 4 orang lebih ya, 5 orang, ada yang 6 orang. Kemudian mungkin jumlah anggota kelompok itu berpengaruh rasanya, Pak Imel, terhadap keaktifan dia nanti di dalam forum diskusi. Kemudian mungkin bisa juga nanti dalam hal mungkin pemerataan kemampuan yang belum maksimal saya pembagian dalam kelompok.
Mungkin itu Pak Imam. Oke, jadi dari analisa Bu Mul yang menyebabkan masih adanya anak itu kurang aktif itu karena anggota kelompoknya yang terlalu banyak, iya, masih ada terlalu lebih banyak, dari lebih dari 4. Terus pembagian pembagian kelompoknya kurang merata dalam segi kemampuan mungkin dalam itu hal mungkin ya seperti Bu iya, Mul ya. Oke, dari kendala yang Bu Mul temui ini kira-kira kedepannya menurut Bu Mul apa tindak lanjutnya supaya bisa mengatasi kekurangan ini di masa yang akan datang gitu. Iya, mungkin salah satunya kan walaupun di awal waktu pembentukan kelompok saya sudah sampaikan Pak Imel bahwa masing-masing kelompok itu harus menunjuk anggota kelompok, harus ada peran serta masing-masing anggota kelompok. Siapa ketuanya, siapa nanti yang jadi moderator, siapa jadi yang nanti menjadi notulisnya dan segala macam. Sudah saya arahkan dia untuk menunjuk itu. Cuma rasanya kalau harapan kita kan semua peserta didik aktif karena mempunyai peran masing-masing. Iya. Cuma mungkin ada beberapa peserta didik yang tertumpu pada misalnya dia hanya berperan sebagai moderator Pak Imel. Jadi dia berperan sebagai moderator, artinya dia selama proses itu dia sibuk mempersiapkan dirinya sebagai moderator saja gitu. Sehingga dalam proses yang teman-temannya mencari itu kan dia sibuk dengan dia fokus moderator. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyamakan itu mungkin perlu juga nanti kita berikan lagi pengarahan walaupun jadi moderator tapi tetap ikut dong berkontribusi di dalam kelompok yang saat prosesnya gitu, bukan hanya dalam mempresentasikan saja yang aktifnya gitu kan Pak Imel. Tanggung jawab saja. Kemudian mungkin bisa juga nanti saya lebih ke melakukan asesmen diagnostik diagnostik di awal pembelajarannya. Yang pemahaman pengetahuan gitu, yang pengetahuan khususnya biar nanti disebar lagi peserta didik yang dengan kemampuan diratakan masing-masing kelompok gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan ke depannya. Jadi menurut Bu Mul solusinya untuk ke depannya itu adalah yang pertama tadi adalah meningkatkan kembali perannya, bukan hanya menyiapkan tanggung jawabnya saja sebagai peran anggota kelompok juga ada tanggung jawab bersama. Jadi gitu. Harus juga kontribusinya harus juga tersedia di dalam kelompok. Yang kedua adalah untuk memetakan kemampuan itu nanti akan dilihat di tes asesmen diagnostik. Oke, luar biasa ini Bu Mul. Saya melihat dari apa solusi tawaran Bu Mul itu sangat luar biasa. Nah Bu Mul, kira-kira kapan nih Bu Mul mulai mencoba menerapkan solusinya ini gitu? Yang pastinya nanti secepatnya ke depannya setiap pertemuan ke depannya itu lebih akan dilakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mantap Bu Mul. Jadi secepatnya saya juga akan menunggu ini kabar dari Bu Mul dari hasil penerapan dari rencananya ini. Oke, sebelum kita akhiri Bu Mul, kira-kira apa harapan Bu Mul ke depannya dalam pembelajaran ke depannya gitu? Yang pasti ke depannya saya berharap saya bisa terus memperbaiki diri, misalnya dalam berbagai hal, supaya nanti bisa proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu benar-benar mengikut sertakan peserta didik, kemudian memang berpihak pada peserta didik hal-hal yang kita lakukan di dalam kelas itu, sehingga nanti peserta didik itu semuanya sama, semuanya rata, dan dia bisa berkontribusi aktif di dalam proses pembelajaran. Oke, luar biasa Bu Mul, ini tidak hanya jadi harapan Bu Mul ya. Tentu ini merupakan harapan kita bersama. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa memberikan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid ya, yang menyenangkan bagi murid, yang bisa mengaktifkan murid gitu kan. Oke Bu Mul, terima kasih dalam percakapan ini banyak hal sekali yang bisa kita ambil pembelajarannya. Terima kasih juga sudah berbagi dalam observasi supervisi akademik ini.
Saya juga banyak mendapatkan pengalaman dari Ibu Mul. Terima kasih juga Pak Darmawan yang sudah mendampingi saya dalam percakapan pasca observasi ini.